Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang model struktur dan integrasi pengembangan kurikulum. Adapun 3 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, model pengembangan kurikulum, yang kedua, model integrasi kurikulum, dan yang ketiga, struktur kurikulum di SD. Di sini sebelum saya akan menjelaskan materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marta Anggia Suheria, NPM 5021052 dari Prodi PGSD, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, NPD. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Model pengembangan kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama, subjek akademis adalah salah satu model kurikulum yang paling tua. Kurikulum ini tekanan isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Yang kedua, ilmu humanistik adalah pengembangan potensi dan kemampuan dengan memperhatikan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kurikulum kompetens menjadi salah satu keharusan. Setiap orang dituntut kompeten menanganinya. Kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Adapun tujuan model dari pengembangan kurikulum adalah sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Model integrasi kurikulum adalah kurikulum yang menekankan hubungan di antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya, namun tetap memperhatikan karakteristik masing-masing bidang studi tersebut. Pada kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kurikulum itu harus terintegrasi? Karena memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar secara kelompok maupun secara individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan mahasiswa dalam mengembangkan program pembelajaran. Yang terakhir, struktur kurikulum SD adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk membawa siswa ke arah perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan itu telah terjadi pada siswa. Nah, di struktur kurikulum SD ini terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan kelompok B. Kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi, sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar pengetahuan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi, sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Untuk materi yang terakhir, tentang struktur kurikuler terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, komponen mata pelajaran, yang kedua, komponen muatan lokal, dan yang terakhir, komponen pengembangan diri. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.